Selamat hari Minggu. Selamat pagi teman-teman semua yang ada di rumah, juga yang ada di tempat ini. Puji syukur karena pagi ini kita kembali dapat berkumpul untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun masih lewat Zoom, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk datang ke hadirat Tuhan pada minggu pagi ini, memuji dan memuliakan namanya. Malona, sebelum kita mulai, kita sapa-sapa adik-adik dulu ya. Boleh Kak. Di sini tuh masih banyak yang tutup kamera nih, teman-teman. Ayo yuk kita buka kamera. Kita mulai dari kelas. Kita cek dulu. Di sini tuh ada Gloria, kemudian ada Luciana. Di kelas 12 SMA ada Nadia Sianturi, kemudian ada Jemima. Buka Ayo dong yuk kita buka kamera yuk. Atau gini aja Kak, kita sapa yuk. Per kelas aja Kak, Iya, per kelas. Coba yang kelas 7 nih, yang kelas yang paling kecil. Kasih jempolnya, emot Coba jempol. kasih jempolnya dulu dong, kita biar tahu kelas 7 yang mana aja. Ayo yang kelas 7 jempolnya mana jempolnya? Oh udah ada Kak. Udah ada tuh. Masih satu tapi. Karmel, Napitupulu, makasih jempolnya. Siapa lagi nih? Masa kelas 7 cuma satu? Sekarang yang kelas 8. Bisa nggak kasih tepuk tangan kelas 8? Ya, ini ada Gisela. Ayo yang lainnya kelas 8 tepuk tangannya ada mana? Ada Gita, makasih. Sergio, Adrian. Banyak banget Kak yang tepuk tangan. Terus Hari, sekarang kelas 9 tolong dong. Kelas 9 apa mana? Kak emotnya? Emotikonnya yang bunga ada nggak? Bunga. Kayaknya adanya love deh Kak yang ada love. Lope dong. Mana kelas 9? Love-nya mana love-nya? Ih masa nggak ada? Kelas 9 ini ada Eben. Eben mana? Eben, ayo love-nya mana dong? Kasih ke kita nih. Ih malu-malu kayaknya Kak. Belum ada. Yaudah yang SMA kelas 10. Kelas 10 mana? Kelas 10 SMA apa emotnya Kak? Kasih jempol lagi deh, jempol. Ada Christine Sinaga. Halo Christine. Kameranya buka dong. Yuk buka kamera yuk teman-teman. Kelas berapa lagi nih? Kelas 11 Kak. Kelas 11. Kasih dong clap ininya. Clap hand, heart. tepuk tangan. Oh, tepuk tangan, clap hand. Ada Ivana, terima kasih Ivana. Siapa lagi nih? Makasih ya yang sudah kasih emoticon. Sekarang kelas 12. Kasih dong heartnya lagi. Kasih heart ke kita. Makasih Juan, Nadia, Marta, Timothy, siapa lagi? Terima kasih ya. Baiklah, terima kasih. Kami harapkan walaupun teman-teman di rumah, kita berharapkan kalian semua bisa buka kamera ya supaya lebih semarak nih kelihatannya di Zoom. Sebelum kita mulai kebaktian kita pada hari ini, kita nyanyi dulu ya, ice breaking. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus adalah tetap sama, baik kemarin, kemudian hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu ada dalam firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 8. Jadi kita bernyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak
sebelum kita memulai kebaktian kita bersama-sama bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sekarang kita akan mengangkat satu lagu pujian sebagai lagu pembuka ibadah kita. Husomba Ho Tuhan dari buku ND 223 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersuka cita mengingat keampunan dosa kami. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan hukum Tuhan, kita angkat lagu pujian Manis Kau Dengar.
hukum Tuhan dari hukum yang pertama dan maksudnya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada percaya terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman, pasti selama 1 minggu ini kita banyak melakukan kesalahan dan dosa, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik secara kita tahu ataupun kita tidak menyadarinya. Oleh sebab itu, mari kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa-dosa kita. Sebelum itu, mari kita mengangkat satu lagu pujian dari buku ND 503, ayat 1 dan 2, Na Loja Ho Odongaki. Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Nah, selanjutnya kita akan membaca epistel yang akan disampaikan oleh liturgis, tetapi adik-adik di rumah juga akan ikut secara responsor ya. Jadi adik-adik yang di rumah siapkan Alkitab dan bacaannya ya. Sebelum kita mulai baca epistel, kita akan bernyanyi Kecaplah dan Lihatlah. Sebelum kita membaca epistel, saya akan membacakan petugasnya. Epistel kita dari Ibrani 6, ayatnya yang ke-17 sampai ke-20. Di ayat yang ke-18, anak kami Ivana Natalia Panjaitan. Kemudian di ayat 19, Luciana Lumbanturuan. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu dari Ibrani 8 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tadi. di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita baru saja mendengar firman Tuhan melalui pembacaan epistel. Sekarang kita akan mengaku iman kepercayaan kita. Namun sebelum itu, mari kita mengangkat satu lagu pujian, All to Jesus I Surrender.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang kita sudah tiba ke pengumuman. Apa nih pengumuman kita yang pertama? Kita akan bersama-sama melihat siapa yang bertugas pada hari ini. Pendeta yang akan bertugas pada hari ini adalah Inang pendeta kita yang paling cantik di HKBP Jatiwaringin, Inang pendeta Sony Sinaga. Siapa lagi Kak Malona? Kemudian di liturgis kita di minggu ini ada Sintua Nyonya Manurung Borugultom. Kemudian untuk MC hari ini ada kita berdua. Saya ditemani oleh Malona Borusianturi Dan ada Kadona Borusinaga. Kemudian Di pemusik ada Riko Siahaan. multimedia ada Abang Sando Silalahi. Di co-host ada Marta Hasibuan dan Natali Hutagawa. Dan kakak kita yang keren, Kak Trides Manulang sebagai koordinator kita pada hari ini. Kemudian di pengumuman yang kedua, untuk teman-teman remaja yang mau melayani sebagai MC ataupun pemusik, atau bahkan mau memberi kesaksian pujian, bisa langsung menghubungi nomor-nomor di bawah ini ya. Di seksi remaja ada Stella Nenggolan, kemudian di seksi musik ada Bang Albert Sitompul, dan seksi ibadah ada Kak Trides Manulang. Nah, yang ketiga nih, kita tidak henti-hentinya mengingatkan buat kita semua, terutama adik-adik yang sekarang yang ada sebagian mulai masuk sekolah ya, PTM, walaupun cuman sekali seminggu atau sekali 2 minggu, tapi kita harus tetap melakukan 6M, yaitu yang pertama memakai masker dengan benar, kemudian mencuci tangan di air mengalir, kemudian yang ketiga menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang terakhir menghindari makan bersama. Jadi kalau bisa dihindari ya nongkrong makan bersama. Untuk pengumuman yang keempat, tidak henti-hentinya untuk kita harus mendoakan dan memberi support kepada keluarga serta teman-teman kita yang saat ini harus menjalani isolasi, baik secara mandiri di rumah ataupun di rumah sakit agar segera diberikan kesehatan dan pemulihan. Kemudian kita juga mengingatkan supaya teman-teman di rumah, adik-adik remaja tetap setia mengikuti ibadah Minggu Remaja. Walaupun masih lewat Zoom, tapi kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan, menyediakan waktu untuk memuji dan datang ke hadiratnya setiap minggu. Pengumuman yang keenam, selamat ulang tahun untuk teman-teman remaja semua di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati hari-harinya. Yang ketujuh, persembahan minggu, adik-adik bisa dititipkan ke orang tua, disampaikan ke rekening mandiri, nomornya sudah ada tertera di situ ya. 006 0088 008440 atas nama Gereja HKBP Jatiwaringin. Nah, sekarang kita akan lihat nih panitia-panitia Natal 2021.
Di acara ada Claudia Sihaloho sebagai koordinator, kemudian anggotanya ada Thalia Sitompul, Glory Nainggolan, dan Nadine Batubara. Kemudian untuk seksi acara ada Claudia Sihaloho. PPH, Kak. Udah ya? Oh, untuk seksi musik ada Ratu Sinaga, koordinatornya, kemudian Monica Prewi, Gabriela Simbolon, dan Davinci Samosir. Di seksi humas ada Kezia Simanjuntak sebagai koordinator, Stephen Simanungkali sebagai anggota, Nathanael Sihaan, dan Serafina Sitompul. Dan yang terakhir di bagian perlengkapan ada Gabriel Tobing sebagai koordinator, Joseph Simanjuntak, kemudian Christian Manalu, Shen Silaen, dan Olivardo Sianturi. Selain kita memperkenalkan panitia Natal, aku juga mau mengucapkan selamat datang untuk teman-teman CD angkatan ke-35, kiranya senantiasa aktif dalam ibadah remaja dan juga pelayanan-pelayanan di remaja. Kemudian pengumuman selanjutnya apa, Kak? Selanjutnya ini kemarin kan teman-teman panitia Natal remaja sudah mengadakan rapat. Dan rencananya Natal kita akan diadakan tanggal 11 Desember. Jadi adik-adik dilingkari ya tanggalnya supaya menyiapkan waktunya nanti kebaktian Natal remaja Jatiwaringin. Nah, di samping itu kita juga ada sesuatu yang lain kali ini. Di samping perayaan Natal dan kebaktian tadi, kita juga akan mengadakan aksi sosial. Aksi sosial ini bagaimana bentuknya? Yaitu dengan memberikan sekedar bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19. Adik-adik diharapkan keikutsertaannya. Bagaimana caranya? Mungkin menyiapkan atau menyisihkan ya Kak Malona sebagian kecil dari uang jajannya. Jadi kalau selama ini mungkin sering pesen GoFood, GrabFood, coba agak dikurangin ya Kak. Jadi kita bisa memberikan sebagian itu untuk saudara-saudara kita yang terdampak pandemi. Karena kalau kita kumpulkan bersama-sama, keluarga remaja KBP Jatiwaringin bersama-sama bergerak mengumpulkan yang kita punya, itu akan sangat berarti sekali buat mereka. Itu aja kali ya Kak ya. Dan satu lagi, ini acara pengumpulan dana itu kita bisa lakukan sampai tanggal 30 November sampai akhir bulan November. Jadi ada waktu sekitar 2 bulan ya Kak ya. Kasih ke siapa tuh Kak? Kasih ke bendahara panitia Natal. Nanti akan diinfokan. Jadi sekarang kita sisihkan aja dulu uang jajannya kita sedikit-sedikit ya adik-adik ya. Demikian pengumuman kita hari ini. Kiranya ada juga nih Kak CD angkatan ke-35. ada nama-namanya nih, ada kurang lebih 46 orang ya daftar nama-nama pelajar CD angkatan 35. Selamat datang adik-adik, selamat mempelajari firman Tuhan, kiranya semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Demikian pengumuman kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua program remaja KBP Jatiwaringin dan memberkati segala rencana-rencananya ya. Amin Kak. Sekarang kita akan melanjutkan ibadah kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Soni Sinaga. Sebelum itu mari kita mengangkat satu lagu pujian, Kaulah Segalanya. Bersama
Baik adik-adik remaja yang beribadah di rumah dan di tempat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati serta pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati serta pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik remaja. Apa kabar? Sehat semua ya? Ya, mari on cam dong. Buka kamera. Inang Pendeta juga tambah sukacita nih kalau melihat kamu-kamu buka kamera. Ya, oke. Ya, semakin cakep kalau dia buka kamera. Yuk, ya sudah pada nambah. Ayo, Cindy, buka kameranya dong. Iya, terima kasih. Oke, nah, mari buka Alkitabnya sekarang. Yaitu firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 23 ayat 10 sampai 17. Sudah dapat? Ayub pasal 23 ayat 10 sampai 17. Inang Pendeta akan membacakan dari sini untuk kita semua. Mari ikuti dalam hati masing-masing. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik remaja, apa untungnya kamu percaya atau mempercayakan diri kepada Tuhan? Mengapa kamu percaya kepada Tuhan? Apakah supaya kamu terasa terberkati? Atau apakah supaya kamu tenang dan adem-adem saja? Atau apakah supaya kamu sukses dan sehat selalu? Supaya hidup ini tidak ada masalah, tidak ada tantangan atau pergumulan? Atau supaya hidup ini mulus-mulus saja? Kalau hanya sebatas itu yang kita harapkan dari Tuhan, kecil. Kenapa? Ya, Dia Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menolong dalam persoalan atau dalam perkara apapun. Bahkan Dia Tuhan kita yang selalu siap untuk memberkati dalam setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami.
Dia Tuhan kita selalu ada memberi solusi dalam kehidupan ini. Sekalipun yang kita hadapi terasa sangat berat dan kita seakan-akan tidak mampu untuk menghadapinya. Bagaimana bisa? Mari belajar dari Ayub pada nats ini. Ya, dengan nats itu tadi, Ayub diingatkan kepada kita, yaitu dia seorang yang saleh, yang jujur, menjauhi kejahatan dan selalu takut akan Tuhan. Ayub juga adalah seorang yang kaya raya. Nah, oleh iblis mengatakan hidup Ayub itu saleh, takut kepada Tuhan, karena Ayub itu kaya raya. Dia serba berkecukupan. Coba deh Ayub itu susah. Ambil saja hartanya, habiskan segala yang dia miliki. Pasti dia akan bersungut-sungut. Pasti dia tidak mempercayaimu lagi Tuhan, dan dia akan meninggalkan engkau. Nah, mendengar itu, Tuhan pun mau membuktikan hidup kesalehan Ayub. Karena memang biasanya pada kita manusia ini, bila hidup serba berkecukupan, apalagi kaya, ya rasanya gampang aja deh untuk bisa memuji Tuhan, senang-senang aja, enjoy saja. Tapi sebaliknya, kalau dalam pergumulan, kalau dalam kesusahan, kalau dalam kemiskinan, menghadapi tantangan, ya bisa sulit untuk memuji Tuhan. Pernah kamu rasakan seperti itu, adikku remaja? Emang sih kalau yang remaja, bagaimana dikatakan mengalami kesusahan? Kayaknya belum ya. Tapi di masa pandemik ini, kesusahan mungkin terasa dengan kejenuhan yang kita di rumah saja, bosan, dan tidak bisa ketemu dengan kawan, interaksi tidak terjadi hanya melalui chatting mungkin, kalaupun bisa video call, ataupun bisa Zoom seperti ini, tapi masih sangat banyak keterbatasan ya. Dan ini menjadi suatu kesusahan bagi kita. Tetapi apakah ini juga akan menghalangi kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Nah, mulailah Ayub diizinkan Allah untuk mengalami penderitaan, satu persatu hartanya hangus, ludes, anak-anaknya pun meninggal. Ya, habis-habisan lah. Tidak ada lagi yang bisa untuk membuat dia kaya raya. Ayub pun jatuh miskin. Dan sedikitnya dia pun dalam sakit-sakitan, di dalam kemiskinan. Bahkan sampai-sampai istrinya pun, nyonyanya, bisa menghasut Ayub supaya jangan lagi menyembah Tuhan. Karena kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu baik, tentu tidak akan membiarkanmu menderita dan dalam sakit seperti ini. Nah, kira-kira demikianlah yang dikatakan oleh istri Ayub. Bahkan sahabat-sahabatnya, yaitu Bildad, Elipas, dan Sopar, datang seperti pahlawan kesiangan, niat menghibur dan menguatkan Ayub. Mereka bertiga berkata bahwa Ayub menderita adalah karena salah dan dosanya. Memang ketika itu ada pemahaman kalau seseorang itu sakit adalah karena dosanya, karena kesalahannya. Maka segeralah bertobat, segeralah perbaiki kelakuanmu. Itu yang mau dikatakan oleh sahabat-sahabatnya. Ya biasa toh,
Seorang sahabat pastilah bisa mendukung untuk kesuksesan dan menguatkan ketika dalam kesusahan. Bagaimana dengan kamu dalam bersahabat? Atau adakah sahabatmu saat ini, meskipun di dalam masa pandemik ini, kamu punya sahabat? Ya, harus ya. Karena banyak keuntungan kita untuk memiliki seorang sahabat. Hanya saja dalam peristiwa yang dialami oleh Ayub ini, ternyata sahabatnya itu seakan menghibur Ayub, tetapi kata-kata penghiburannya justru bermuatan menghakimi. Dan itu terbukti sebagaimana dengan Ayub katakan dalam nats kita itu tadi, bahwa kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Nah, jadi Ayub menjamin dirinya di dalam kesalehan dan ketaatan, dan memang Allah sendirilah yang menyaksikannya. Kalau kita lihat dalam pasal 1 di ayat 8 itu, bahwa Allah sendiri yang menyatakan Ayub itu adalah orang yang saleh, orang yang takut kepada Tuhan. Nah, jadi yang mau Ayub katakan di sini bahwa oke, baik, terima kasih sahabat-sahabatku dengan kepedulianmu terhadapku. Tetapi kalaupun aku sedang sakit, kalaupun aku sedang menderita, kalaupun hartaku habis, kalaupun semuanya sudah ludes, tetapi itu bukanlah suatu hukuman yang kuterima dari Allah. Itu bukanlah karena dosaku. Tetapi apa? Allah mempunyai rancangan dalam hidupku ini. Allah mempunyai rencana yang indah dalam hidupku ini. Karena dengan rancangan yang diberikan oleh Tuhan Allah dalam hidup manusia adalah rancangan yang indah, rancangan masa depan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, itu yang pertama. Oleh karena itu, apapun yang kamu hadapi sekarang adik-adikku remaja, kalaupun saya katakan tadi, pada masamu ini ya belum pernahlah merasa menderita, tetapi mungkin mengalami kejenuhan, mungkin mengalami kebosanan pada masa pandemik ini, tetapi ingatlah, masa pandemik ini juga dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepadamu, bahwa ada rencana Tuhan yang lebih besar untuk kamu terima ke depan. Oleh karena itu, di masa pandemik ini, jangan bersungut-sungut, jangan merasa jenuh, kalaupun memang masih begini keadaannya. Tetapi lihatlah bagaimana Tuhan yang memelihara hidup kita ini, bahwa Tuhan mempunyai rancangan masa depan yang indah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maukah kamu memiliki itu? Maukah kamu memperoleh rancangan masa depan yang sudah disediakan oleh Tuhan? Sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, anak remaja HKBP Jatiwaringin, mari miliki masa depan yang dirancang oleh Tuhan dalam hidupmu, dalam hidup kita ini, dalam hidup keluarga kita. Oleh karena itu, dengan yang terjadi pada hari-hari hidup kita ini, jalanilah bersama dengan Tuhan. Lalu Ayub sendiri menyatakan, kalaupun sebenarnya Allah itu menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Inilah yang dikatakan oleh Ayub. Luar biasa bukan? Kalaupun Allah menguji Ayub, tetapi dia tidak larut dalam penderitaan hidupnya, tetapi dia akan timbul seperti emas. Kok bisa ya? Ya,
mengenal Allah yang dia sembah, mengenal Allah bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang maha kuasa, Allah yang menolong. Maka seperti emas murni itu yang harus dibakar dengan suhu api yang menyala-nyala yang sangat tinggi supaya menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada logam mulia itu, maka kadarnya semakin bagus, semakin bernilai, semakin berkualitas. Bukan berarti begitu saja terjadinya emas murni itu. Pastilah dalam proses yang sangat panjang. Bahkan kalau dikatakan dalam suhu api yang tinggi, yang menyala-nyala, itu sangat menyakitkan. Maka mungkin melalui proses itulah digambarkan oleh Ayub. Penderitaannya itu diproses membuat dia untuk semakin kuat dan tangguh. Oleh karena itu, kita juga bisa mengatakan, kalau sampai diproses dalam suhu api yang tinggi dan yang menyala-nyala, seberapakah kesusahan yang kamu alami ini? Seberapalah kejenuhan yang kamu alami di masa pandemik ini dibandingkan dengan kuasa dan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah untuk melindungimu, untuk mempersiapkan masa depanmu, untuk memberi yang terbaik bagimu. Maka kalaupun dalam kesusahan yang kita alami sampai pada saat ini, tetapi bukan hanya Ayub yang mengatakan, aku akan timbul seperti emas murni. Sekarang anak-anak remaja HKBP Jatiwaringin sama-sama akan timbul seperti emas murni. Maukah kamu? Sanggupkah kamu? Ya, kita disanggupkan karena Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kalau persoalan hari-hari yang kita hadapi bisa saja berganti dan bisa saja berubah, tetapi ingat bahwa Allah kita, Allah yang tidak pernah berubah. Oleh karena itu, kenallah Allah kita dengan sungguh-sungguh. Hanya orang yang mengenal Allah yang tidak pernah berubah itu yang sanggup untuk dapat bertahan dan menjalani hari-hari hidup ini. Ternyata ada masa depan yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk masa depan lebih baik di dalam damai sejahtera. Oleh karena itu, saya mau katakan, jangan salahkan peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat kita kesal, yang mungkin membuat kita jenuh. Katakan pandemik ini. Jangan salahkan pandemik ini terjadi. Tetapi lihatlah bahwa melalui pandemik COVID-19, meskipun belum berakhir, ternyata ada berkat Tuhan yang akan diberikan kepadamu. Sehingga menempa hidupmu bukan hanya menjadi manusia yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi manusia yang luar biasa. Bukan biasa di luar ya. Menempa hidup kita untuk menjadi manusia yang luar biasa. Amin. Iya, kita aminkan. Karena semuanya terjadi, Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita semakin mengasihi Tuhan Allah yang tidak pernah berubah itu, maka jangan pernah berubah hatimu untuk mengasihi dan mempercayai Tuhan Allah kita. Dan di dalam mengasihi Tuhan Allah kita, biarlah semua yang terjadi, kalaupun peristiwa,
kalaupun persoalan justru menumbuhkan iman kepercayaanmu lebih dewasa lagi untuk membuat kita tangguh dan kuat. Mari jalani hari-hari kehidupan ini bersama dengan Tuhan di dalam sukacita, dan masa depan kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Kasihilah Tuhan Allah yang tidak pernah berubah itu. Kenallah Dia dengan sungguh-sungguh sehingga kita selalu mempercayakan diri kepadanya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada ibadah ini. Terkhusus buat anak-anak-Mu remaja. Biarlah firman-Mu ini membuat mereka semakin mengasihi-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan kami yang tidak pernah berubah. Sekalipun kami mengalami banyak persoalan, terlebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak-Mu mungkin sudah merasa jenuh, merasa bosan, merasa banyak keterbatasan. Tuhan, buatlah anak-anak-Mu mengerti bahwa situasi ini juga bisa Tuhan pakai untuk memberi berkat-Mu yang lebih besar lagi, sehingga bisa masa-masa sulit di masa pandemik ini terlampaui dan kami jalani dengan sukacita meskipun harus dengan mentaati prokes. Ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu remaja yang di dalam pendidikannya masing-masing, anugerahkan hikmat dan kebijaksanaan, semangat belajar, supaya mereka dalam masa studinya ini dapat mempersiapkan diri untuk mencapai cita-citanya. Biarlah anak-anak-Mu ini semakin bersuka cita untuk memuliakan Engkau juga. Ya Tuhan, Kau berkati juga keluarganya, papa mamanya, bahkan seluruh keluarga besar mereka. Biarlah menjadi orang-orang yang mendukung kebaikan untuk tumbuh kembang iman kepercayaan anak-anak-Mu remaja ini, sehingga mereka juga dapat selalu bersuka cita di dalam-Mu. Tuhan, kami hanya berserah kepada-Mu. Berkenanlah semakin memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tolong ampunkan salah dosa dan pelanggaran kami, supaya kami semakin layak untuk menerima berkat-Mu. Amin. Luar biasa ya Malona, firman Tuhan tadi. Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang dulu pernah menolong adik-adik di rumah, teman-teman di rumah, Dia juga yang akan tetap menolong kita. Asal kita berusaha hidup saleh, setia dan taat seperti Yakub, pada akhirnya Tuhan akan tetap menyertai dan memberkati kita. Selanjutnya kita akan angkat pujian atas kebaikan Tuhan kepada kita. Sebelum diakhiri oleh Inang Pendeta, kita angkat pujian Setiamu Tuhan tiada bertara. Di dalam surga
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, sama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu buat kita semua. Adik-adik jangan leave dulu ya, kita akan foto bersama. Yuk, sin Tuhan amin. Halaman 1, siap ya? 1, 2, 3. Oke, halaman 2. Oh belum, halaman 1. Oke, halaman 1 ya. 1, 2, 3. Oke, halaman 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman.